oleh Mustasar. Mustasar ada? Ada ya? Kemudian dihadiri juga oleh pengurus lengkap Suriah. Alhamdulillah Suriah ada semuanya. Ya. Ada semua. Ya kalau saya membacakan ini rasanya bukan absen ya. Biar rapat ini betul-betul menghasilkan keputusan yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Pertama yaitu Kiai Haji Abdul Majid, kebetulan ada. Ya. Lantas kedua Kiai Hilman Farid di sebelah kanan saya ada. Kiai Haji Deni Sapini Hamdi hadir? Alhamdulillah. Kemudian Dr. Rifki Muhadi MAG. Mas Rifki. Dr. Ahmad Hairudin Murtani, kebetulan sudah ada konfirmasi, katanya beliau gugur tidak bisa mengikuti rapat pleno hari ini. Kemudian Kiai Haji Badrul Munir ada ya, alhamdulillah kebetulan ada. Kemudian Dr. Emri Rofiqul A'la MA ada, alhamdulillah. Kemudian Ahmad Ali Sururi hadir, Jawa Timur. Dan kemudian Raden Kiai Haji Raden Panji Muhammad Yasin ada juga di sebelah kanan saya. Alhamdulillah ini Jalan Surya. Yang tidak hadir atau yang belum hadir hanya 3 orang. Jadi mayoritas sudah pada datang. Nah, untuk jajaran Surya dalam Al-Katib yang bisa hadir di sini adalah saya sendiri, kemudian Kiai Haji Ayah Hanafi ada ya? Oh, ada. Kemudian Kiai Haji Cicep Suryana berhalangan hadir. Maaf, alhamdulillah ada. Kemudian Kiai Aceh Nirwan berhalangan hadir ya. Kiai Haji Sana Kamil ini ada konfirmasi karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan di pondoknya. Kemudian Dr. Haji Ilyas Rifai hadir? Tidak ada. Wajib perjalanan. Kemudian Kiai Haji Asep Miftahul Jannah ini juga sudah ada konfirmasi tidak bisa hadir. Kemudian Kiai Haji Syahidin ini juga konfirmasi tidak bisa hadir. Kiai Haji Mahfuz Ali ada? Wakilan RAI alhamdulillah. mewakili. Kemudian Kiai Din Jamaluddin ada hadir juga. Kemudian Kiai Cecep Kosasi tadi mohon maaf yang konfirmasi tidak bisa hadir itu Cecep Kosasi bukan Cecep Suryana. Jadi mayoritas juga aktif di dalam Suriah ada semua. Nah, untuk selanjutnya rapat pleno ini diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kemudian rapat pleno membicarakan pelaksanaan program kerja dan atau hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh tingkatan kepengurusan masing-masing. Sesuai dengan tingkatannya, rapat pleno berwenang menetapkan peraturan PBNU, peraturan PWNU dan peraturan PCNU serta menetapkan pejabat Rois Suriah dan satu atau ketua umum, ketua dan pimpinan. Jadi rapat pleno pada hari ini kita akan menetapkan pejabat Rois, bukan memilih. Ya, mohon maaf, kadang-kadang ada yang ini memilih, bukan memilih, menetapkan. Kalau memilih itu forumnya forum kongres. Gitu, ya. Jadi yang ada sekarang ini menetapkan. Nanti siapa ya pejabat-pejabat dari Rois Suriah yang ada ini yang kiranya dipandang
yang memimpin PCNU Kabupaten Bangka. Jadi sekali lagi tidak memilih ya, tidak memilih tapi menggunakan kebijakan. Atas pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disampaikan secara resmi selama-lamanya 3 hari sebelum hari pelaksanaan, baik melalui surat elektronik dan atau surat fisik atau HPL. Kemudian pasal ke-8 rapat pleno dipimpin oleh Roy Surya atau Rois sesuai tingkatannya. Alhamdulillah ini seharusnya Rois tapi dilimpahkan atau di sini dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada ketua umum. Sebetulnya bisa dipimpin oleh ketua, ya. Bisa juga dipimpin oleh Rois, kemudian bisa juga mendelegasikan kepada yang disetujui oleh Rois. Hasil rapat pleno termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rois atau Rois atau wakil Rois, Katib atau Katib, wakil Katib sesuai tingkatannya. Apabila Rois Katib berhalangan, maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang dipilih. Hasil rapat pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan rapat harian Surya dan Widya. Selanjutnya untuk Rois kita yang telah almarhum, maka itu dikategorikan dalam suatu halangan tetap. Yang berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pengurus meninggal. Jadi ini yang dalam ketentuan hukumnya. Lalu atau meninggal atau diberhentikan tetap dari pengurus ulama sehingga membutuhkan kekosongan jabatan. Lantas berhalangan sementara adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pengurus berhalangan selama kurang dari 6 bulan. Jadi yang kita arahkan di sini adalah kekosongan karena meninggal. Untuk selanjutnya dalam pergantian pengurus ini ya, ada bab 3 pergantian pengurus antar waktu. Pergantian pengurus antar waktu selanjutnya disebut pergantian pengurus adalah perubahan susunan pengurus Nahdlatul Ulama yang masa hidmahnya sedang berjalan ya, sekarang ini ya. Kemudian pergantian pengurus dilaksanakan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan antara waktu dikarenakan terdapat pejabat pengurus yang berhalangan tetap, yaitu Rois kita itu sudah berhalangan tetap karena wafat. Lantas di sini pasal 3 berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dikarenakan meninggal dunia atau pemberhentian pengurus. Yang di sini adalah nah, kemudian pergantian pengurus untuk jabatan Roisan, ketua umum, Rois atau ketua di tingkatan masing-masing. Sebutan jabatan untuk penggantinya masing-masing adalah pejabat Roisam. Jadi tidak kemana-mana ya. Jadi penggantinya adalah pejabat Roisam atau pejabat Rois. Rois ya. Di sini kan Rois ini sudah ada banyak ya. Ya dari Rois awal sampai Rois yang terakhir. Jadi tidak bisa Katib itu harus jadi Rois itu nggak ada. Jadi kita harus mengikuti pergub ini. Ya. Jadi sekali lagi pergantian pengurus untuk jabatan Roisan, ketua umum, Rois atau ketua di tingkatan masing-masing. Sebutan jabatan untuk penggantian masing-masing adalah pejabat Roisan kalau di PB, ya, kalau di kita adalah pejabat Rois. Pejabat Rois yaitu wakil-wakil Rois yang ada sekarang ini. Atau ketua umum, kepabeanan, perusahaan dan kemudian pergantian pengurus untuk jabatan selain Roisan, ketua umum, Rois Surya atau ketua di tingkatan masing-masing sebutan jabatan ini tidak terpakai untuk sekarang ini. Lantas pasal 5 masa hikmah kepengurusan Nahdlatul Ulama yang mengajukan pergantian nanti kalau sudah
pergantian pengurus adalah sama dengan masa hikmah kepengurusan Nahdlatul Ulama tersebut, ya, yaitu melanjutkan sisa masa hikmah kepengurusan Nahdlatul Ulama tersebut. Jadi berapa tahun lagi Pak? 4 tahun lagi sisanya, ya. Jadi tidak seperti konferensi 5 tahun. Ini meneruskan saja. Kemudian di dalam pergantian pengurus ini kita juga tidak lepas dari tata cara, ya. Tata cara yang tertuang di dalam Perkum yaitu mekanisme. Ini tidak harus dibaca semua ya, kalau dibaca semua lama nanti. Ada mekanisme bagian ke-1 pergantian pengurus antar waktu. Nah, pergantian pengurus untuk jabatan Roisam, ketua umum, Resulia dan ketua di tingkatan masing-masing ditetapkan dalam rapat PWR, yaitu sekarang ini, ya, untuk menetapkannya. Kemudian pejabat pengurus yang dapat dipilih dan diangkat dalam pergantian pengurus untuk jabatan Roisam atau Resulia di tingkatan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah salah satu wakil Roisam atau wakil Resulia yang tercatat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama. Ya. Ada yang mengajukan katib aja katanya jadi Rois, tidak bisa, ya. Maaf, kita kan punya buku itunya, buku peraturannya yang sesuai dengan aturan. Ya. Nah, untuk nanti kita membahas siapa, ya, salah satu wakil Rois kita yang akan dijadikan Rois, pejabat Rois, akan ada tempat yang berbeda, tidak di sini, nanti di atas, ya. Nanti para Rois semua, wakil-wakil Rois dan katib-katibnya dan wakilnya bermusyawarah mufakat di lantai 2. Ya. Kenapa tidak di sini? Ya. Bukan berarti ini rahasia, tidak seperti itu. Hanya saja, ya, kalau kita melihat kepada aturan, seperti pemilihan Rois itu kan tidak dipilih oleh panitia, betul kan? Jadi panitia tidak memilih Rois. Kalau di dalam konvensi, sebetulnya ini tidak terpisah pun juga boleh di sini. Ya. Apakah mau dipisahkan nanti ini untuk rapat surya? Apakah memang mau rapat pleno semuanya menyepakati bermusyawarah di sini? Baru mau dipisah dulu? Ya. Nanti hasil kesepakatan musyawarah mufakat para surya dibawa lagi disampaikan di forum rapat pleno. Demikianlah yang saya dapat bacakan di dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 8 tahun 2022 dan dirangkum dengan mekanisme bagian ke-1 dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama tahun 2023. Untuk menyikat waktu, ya, dipersilahkan para jajaran surya untuk rapat beberapa waktu di lantai 2, ya. Enggak. Nah, jajaran surya. Sebetulnya kalau diperpanjang bisa saja nih, ya, saya juga bicara, tapi rasanya sudah cuma itu aja. Mangga, jajaran surya. Surya dan katib-katib. Enggak di atas. Demikianlah yang saya dapat sampaikan dan saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.